Bapak Ibu. Nah, ini contoh saya baru berdua ya sama Pak Steven ya. Tapi kalau ketika Bapak Ibu melakukan bimbingan atau coaching nantinya, pasti lebih dari 2 orang kan ya. Kita bisa change layout di sini. Pastikan filesnya ini kita ganti ini tampilan layarnya itu jadi 49. Jadi kita di Google Meet baru bisa sampai 49 orang di layar yang sama. Nah, ini bisa. Kalau foto bareng sama teman-temannya itu bisa juga diganti sampai 50 orang. Ini change layout aja. Ya. 49 Pak Steven. Oh ya, 49 orang. Siap. Nah, kita bahas satu-satu ya Pak Gusman, 3 titiknya. Cukup lagi. Jadi change layout ini untuk menampilkan 50 orang sekaligus. Nah, tapi kita coba bahas dari atas lagi. Ada fungsi whiteboard. Apa itu Pak Gusman whiteboard? Nah, whiteboard ini dia berfungsi sebagai untuk ini nih, coret-coretan. Kalau misalnya kita di kelas, guru mereka bisa coret di papan tulis. Tapi kalau misalnya kita di sini, di online, kita mau berbagi ide, pengen kolaborasi, brainstorming, gimana? Kita pakai whiteboard ini Bapak Ibu. Jadi kita pilih whiteboard. Setelah kita klik, nanti dia akan ada opsi start new whiteboard. Kalau bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali pakai, kita boleh pakai start new whiteboard. Tapi nanti setelah Bapak Ibu sering pakai, pasti Bapak Ibu akan bisa bikin yang bikin template-nya dulu sebelum ketemu, baru nanti dibagikan. Gitu. Coba sekarang kita buat dulu Pak. Kita buat dulu ya. Kita buat new. Nah, ketika kita buat ini, kita akan ditanya ini. Seseorang membutuhkan akses. Kita boleh kasih akses atau enggak nih? Nah, ini kita biar bisa berkolaborasi, berikanlah akses edit. Tapi kalau misalnya sudah selesai, akses edit ini bisa diganti menjadi lihat saja. Kira-kira gitu. Nah, ini contoh ada turn link sharing. Saya akan edit nih ya. Semua dengan link itu bisa mengedit. Tapi ini kebetulan baru cuman bisa di tempat Repo doang. Tapi ini kita bisa bikin juga di email belajar ID. Saya akan send, share, khusus untuk Pak Steven aja, karena Pak Steven spesial. Oke, saya bukanya di mana Pak Gusman? Pak Gusman bukanya di mana? Tampilin Pak. Bagaimana? Saya ganti dulu ya, saya ganti layarnya dulu ya. Oke, saya buka dulu punya saya dulu ya. Coba di-klik lagi nih Pak layar saya. Oke, Pak Gusman ngirimin saya whiteboard. Di mana ya saya carinya? Ini lihat ada tombol chat, Bapak Ibu, ada tombol chatnya di sini. Nah, ini ada tombol chatnya. Nah, kelihatan ya Pak Gusman? Kelihatan. Bapak Ibu tadi perhatiin nggak? Saya menyentuh tombol chat nggak? Enggak, sama sekali. Ini otomatis ya? Ini otomatis Bapak Ibu. Oh, baiklah, baiklah. Jadi saya klik dulu ya Pak Gusman. Nah, ini yang disebut sebagai Jamboard Bapak Ibu. Apa itu Jamboard? Papan tulis. Nah, jadi saya klik dulu linknya. Nanti Bapak Ibu lihat dulu ya, habis ini baru praktek. Ya. Buat apa sih Jamboard ini? Biasanya untuk diskusi. Misalnya kan dalam fasilitator sekolah penggerak nih Pak Gusman. Nah, ini bisa juga kenalan di sini, tapi kita biasanya buat brainstorming Pak Gusman. Ini ada beberapa icon. Kita bisa pilih pen untuk kita mau highlight tertentu. Ya, ada pen. Ada penghapus kalau kita mau hapus. Ya, jadi buat kalau kita mau ngajarin, kita mau pointing out something. Nah, yang paling situasi ini ada juga namanya sticky note. Nah, ini biasanya untuk diskusi, coaching, brainstorming gitu ya. Menurut Bapak Ibu, apa makna sekolah penggerak? Nah, kita bisa tulis di sini. Jadi kayak post-it, tapi digital Pak Gusman post-it. Nah, apa makna sekolah penggerak? Nanti peserta lain juga bisa bikin post-it juga. Buat saya, sekolah yang integratif. Misalnya seperti itu, di Quick Save. Nah, ini kita bisa ganti-ganti juga warnanya. Jadi kayak kita mau bikin kegiatan brainstorming, ini bisa pakai ini nih. Ini menurut saya sih menarik sekali ya Pak Gusman. Jadi kita nanti bisa inspirasi, kita ganti warnanya, klik 3 titik. Ya, seperti ini. Saya ulangi Bapak Ibu, ada pensil untuk kita bisa kayak highlight. Ada penghapus, ada sticky notes,
Kalau kita mau ada brainstorming, ya, Hmm. atau ada gambar. Oh, kita bisa masukin gambar, Pak Gusman. Ya, contoh kita mau foto. Coba fotoin keadaan sekolah kamu sekarang. Misalnya foto saya sekarang, saya bisa foto di sini. Coba masukkan wajah Anda sekarang, bagaimana perasaan Anda, misalnya dalam coaching. Diklik ini aja nanti. Tunggu nih, ya udah ya. Nah, itu nih. Ya. Seperti ini Pak Gusman. Coba Pak Gusman, apalagi nih Pak Gusman? Selain bisa bikin gambar, ada bentuk juga ya Pak Gusman? Betul, kita bisa masukin bentuk dan ini kita untuk gambarnya kita nggak usah capek-capek juga nih Pak Steven. Karena ketika kita masukin gambar, itu dia ada opsi untuk kita melakukan pencarian dari Google Search. Oh wow, jadi contoh saya cari gambar lagi. Saya mau cari gambar sekolah. Sekolah ideal tuh kayak apa sih? Nah, di Google Image diketik aja di Google. Kalau tadi kan kita pilihnya tuh macam-macam ya. Ada upload, ada by URL, ada kamera tadi ya. Saya mau cari Google Image di Google. Saya mau cari sekolah. Itu bisa juga. Tinggal masukin aja. Nah, bisa masuk juga. Sekali lagi klik gambar, pilihnya apa aja. Atau upload hasil karya Anda, hasil bukti-bukti karya Anda apa aja nih. Nah, mereka juga bisa upload, kumpulin di sini. Jadi didiskusikan saat pembelajaran berlangsung. Padahal kita bisa klik text box untuk memberi keterangan pada gambar text box. Sekolah ideal. Keren banget ini whiteboardnya. Ya. Nah ini kapasitasnya ini adalah 50 Bapak Ibu. Satu orang bisa melihat ini bersamaan 50. Jadi bisa bersama-sama berkolaborasi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kenapa kita belum bagi sekarang. Kalau kita yakin kalau kita bagi nanti nggak semua orang bisa join. Karena 1000 orang ya. Tapi Bapak Ibu kalau lagi coaching ada 50 orang itu bisa numplek jadi satu. Kolaborasi bikin ini. Nah kita akan kasih simulasi ya Pak Gusman ya. Coba saya clear frame dulu. Saya clear frame. Ini clear frame itu menghapus. Kita simulasi yuk Pak Gusman. 50 orang pertama mencoba. Apa makna sekolah penggerak? Ini namanya Jamboard Bapak Ibu. Ya. Kita mau bagikan ini ke Bapak Ibu 50 orang pertama. Siap-siap ya. Nggak perlu semua. Sekali lagi ada yang nanti nggak bisa join, nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus ganti akses. Ini kita ikut share dulu. Kita bisa buka akses. Nah, pastikan aksesnya ini kita share dulu ya. Kita klik share. Bapak Ibu diklik share. Jangan lupa diklik share. Dibagikan. Kita harus copy linknya. Pastikan linknya ini tadinya kan Pak Gusman tadinya itu restricted ya. Biasanya tuh hanya orang-orang tertentu. Betul nggak? Kita ganti jadi anyone with the link. Siapapun dengan link ini bisa akses. Nah, tapi jangan cuma can view ya. Can edit. Nah, can edit. Oke, baru kalau sudah diklik share, Bapak Ibu kopikan linknya. Copy linknya. Ya, pastikan aksesnya anyone on the internet can edit ya. Pastikan. Saya copy linknya ya. Saya copy dulu linknya. Diklik copy. Pak Gusman udah taruh di chat mungkin Pak Gusman? Sudah. Oke. Saya berikan lagi. Saya klik share. Nah, anyone. Ini siapa nih yang lagi masuk nih? Materinya cakep. Nah, nih. Waduh, udah langsung ada yang praktek. Waduh, udah langsung fasilitator sekolah penggerak. Ini temanya Pak Gusman. Silahkan. Dan bisa Bapak Ibu ganti loh nih. Klik 3 titik. Ordernya bisa jadi. Warna-warnanya Bapak Ibu bisa ganti loh ya. Edit jadi merah. Seperti ini boleh. Oke. Edit. Nah, silahkan. Wah, langsung nih Pak Gusman ada 29 orang. Yang belum bisa masuk, mohon maaf ya, ini terbatas. Nggak semuanya bisa. Pak Steven. Jangan khawatir Pak. Kalau misalnya ini ada 50 orang di sini terus gak muat nih, kita itu masih ada 20 halaman lagi Pak Steven. Kita pindah ke halaman 2 Pak Steven. Oke, kita bisa ke halaman kedua. Di paling atas ini ada next. Diklik next. Nah, yang nggak muat, ada papan tulis kedua. Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Diklik next aja nih. Next.
3, 4, 5, diklik next nih, tombol kanan. Silahkan, yang merasa kepenuhan di halaman pertama, aduh udah makin penuh nih Pak Gusman. Nah, Ya, waduh, ini udah langsung pada nyoba ya, aduh seru iya banget. keren, super nih. Pilihan ya, pendamping, SMK, fasilitator sekolah penggerak, waduh, benar-benar guru-guru pilihan, ini memang pendidik pilihan ya. Langsung nih semuanya semangat. Aduh, bayangin diskusinya seru kayak gini, gimana nanti, aduh sekolah penggeraknya bakal indah lah hidupnya ya. Waduh, mohon maaf. Pak Steven, ada info juga nih dari Pak Yusuf nih. Pak Yusuf yang tadi dia nyoba fitur recordnya udah masuk ke Google Drive. Ih, cepet banget. Ya karena pendek ya Pak Gusman ya. Wah, mantap, mantap. Ini bisa kita gede-gedein. Ayo silakan yang mau mencoba lagi, boleh dikasih linknya lagi Pak Gusman. Oh, udah full Pak. Ini teman-teman udah pada bilang ini full, gak bisa masuk. Oh, udah full ya. Karena hanya 50 yang pertama saja. Ya mungkin Coach Rita, Coach Hidayatur bisa buatin Jamboard, link Jamboardnya. Nanti tolong dibagikan ke teman-temannya yang udah kepenuhan nih, nggak bisa semuanya nih. Ya, seperti itu. Satu lagi ada pertanyaan dari Pak Momong nih. File Jamboard ini disimpan di mana Pak Steven? Saya mau balikin ke peserta. Kira-kira kalau udah pakai akun belajar, file Jamboard ini disimpan di mana sih kira-kira? Kalau tadi rekaman di Google Drive, ya. Kalau email juga tadi ada di cloud semua, chat-chatnya jadi nggak makan memori. Kalau Jamboard ini kira-kira ada yang bisa tebak kan? Di mana nih? Boleh tulis di chat, kira-kira ada di mana penyimpanannya? Di mana ya? Ada yang tahu? Benar. Iya betul Pak. Google Drive juga. Jadi mau mencari semua ada di Google Drive. Coba buka Google Drive-nya saya nih, harusnya yang buat ya di Google Drive saya nih. Jadi nanti akan tersimpan di Google Drive yang bikin Google Meet-nya. Jadi tersimpan otomatis, Bapak Ibu. Nggak pakai nyimpen-nyimpen lagi. Apa itu tombol simpan? Udah masa lalu buat kita. Semua otomatis tersimpan di Google Drive. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya nanti hilang gimana Pak? Nggak usah khawatir. Ini kalau ada yang penuh bisa ke halaman kedua. Nah, ini halaman kedua udah rame nih. Udah mulai rame nih. Ya, betul ya. Udah mulai rame juga. Yang belum bisa masuk, Coach Rita, Coach Hidayatur nanti bisa dikasih ya link Google Jamboard yang kedua. Iya, Pak Harlan. Hanya 50 yang pertama saja. Dan tadi ada yang bertanya, bisa nggak kuotanya dibesarkan lagi untuk lebih dari 50? Untuk saat ini belum, Bapak Ibu. Belum. Karena kenapa nggak lebih gede dari 50? Karena si Jamboard, si Google Docs, si Google Sheets, si Google Slides, dia akan merekam semua perubahan yang terjadi. Jadi kalau misalnya lebih dari itu, mungkin akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Mungkin ketika internet kita udah 7G kali ya, baru bisa lebih dari 50 orang. Betul. Nah, kalau kurang, Pak Gusman, tips dari saya terulangi lagi, bikin Jamboard lagi aja. Nah, caranya gimana? Di Google Meet saya ulangi ya. Pada mau belajar nggak? Semua lihat lagi yuk. Gimana sih bikin Jamboard kayak tadi? Lihat lagi layar saya. Kelihatan belum layar saya, Pak Gusman, di Google Meet? Udah. Nah, jadi klik 3 titik. Klik 3 titik, Pak Gusman. Terus kan kekurangan tempat nih, Jamboardnya. Banyak yang pengen masuk tapi nggak muat. Saya bikin lagi aja Jamboardnya. Bikin Jamboard. Diklik 3 titik, klik whiteboard. Nanti dia akan nanya, kamu mau bikin whiteboard baru nggak nih? Diklik start new whiteboard. Oke, saya mau buat dulu. Tunggu ya, sabar ya. Saya buat dulu ya, Bapak Ibu. Saya akan buka, klik send, klik kirim. Ya, jangan khawatir. Masuknya di mana Pak Gusman nyarinya? Lihat aja di chat. Nah, udah ada chat. Otomatis. Saya buka dulu ya, habis saya bagiin linknya ke Bapak Ibu semua. Pak Gusman boleh tolong banget ya. Nah, langsung ya, semuanya otomatis ya. Yang kurang-kurang tadi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Saya buka dulu aksesnya. Ingat, aksesnya harus semua orang bisa mengedit. Ya, tolong dikasih Pak Gusman linknya ke seluruh dunia ini. Oke, pasti siap. Anyone on the screen can edit. Pastikan aksesnya diganti. Anyone edit. Dikasih lagi Pak Gusman biar teman-teman yang aduh nggak dapat. Sudah dong. Pengen berbagi lagi. Iya, langsung. Wow.
Kalau ini pertanyaan keduanya saya mau ganti ya. Yang ini gimana pesan-pesan Bapak Ibu, pesan-pesan Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Udah ada yang gambar-gambar. Bapak Ibu jawab pertanyaan saya nih, bagaimana kesan-pesan mengikuti pelatihan ini? Seru nggak sekarang? Ada yang ngapus nih. Waduh. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Kita Kenapa, balikin. Pak? Kita balikin. Oh, ada ya? Ada dong. Oh iya, ada titik si percent history nih. Nah, kita bisa balik ke masa lalu nih. Jadi yang tadi mana tadi ketikan saya? Cuma kayaknya tadi kecepatan deh. Gak apa-apa Pak Gusman Ya, kalau nggak. Pak. Iya. Waduh, tak bisa berkata lagi katanya. Waduh. Wih, ini ganteng-ganteng nih ternyata. Ada foto-foto semua, satu-satu aja ya fotonya Bapak Ibu. Ya maaf, hapus. Satu aja fotonya nih. Aduh, udah langsung banyak yang ini. Ada dari mana aja sih nih? Aduh, jadi pengen ketemu tatap muka ya sepertinya ya. Aduh, keren-keren banget ini semuanya. Itu ada yang sampai keren. Senyum dong. Illustratornya ya. Kayaknya pada heboh-heboh nih. Iya. Iya. Ada yang udah penuh ya. Banget nih Pak Stephen jadi murid fasilitator ini. Iya, enak. Seru ya. Iya. Tapi yang penting Bapak Ibu sudah mengerti ya. Kalau yang linknya penuh, mohon maaf. Ada Bu Kulsum. Mohon maaf yang linknya penuh. Ini memang karena penuh aja sih. Nanti Bapak Ibu bisa coba pilih yang selanjutnya ya. Ini karena ada 1000 Pak Gusman. Dibagi 60 kita harus bikin 500 gamebotnya. Iya. Sampai sini tapi yang penting paham ya Bapak Ibu ya. Untuk bisa melakukan pelatihan seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Oke, ini Pak menarik-menarik semua ya. Udah pada bisa. Jadi buatnya lagi di Google Meet, Bapak Ibu bisa di sini, saya ulangi, whiteboard. Bapak Ibu yang kepenuhan, bikin sendiri sekarang. Coba, bikin sendiri, walaupun nggak asik ya sendiri. Kayak gimana gitu. Bikin aja. Ya. Coba, sekarang bikin sendiri. Kan ini kita yang bikin ini. Bapak Ibu udah bisa belum bikin sendiri? Coba, dibikin sendiri. Ya. Sampai bisa dan yakin. Yang sudah bisa boleh tulis di chat. Ini kita whiteboard juga. Terus bikin wajah kita lebih cerah biar lebih kelihatan ekspresi kita udah. Suara biar rekan-rekan kita lebih fokus juga sudah. Ganti layar belakang biar orang tahu event kita kayak gimana udah juga. Tapi ini masih ada yang kurang deh pasti Pak. Banyak nih Pak yang kurang. Banyak yang kurang nih. Kalau misalnya saya mau interaksi nih, saya mau bikin kayak apa ya? Saya mau tahu nih kondisi anak-anak saya atau rekan-rekan saya yang saya coachingin itu gimana ya caranya ya? Nah, ini ada banyak sekali cara-cara Bapak Ibu untuk bisa berinteraksi. Whiteboard ini salah satunya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh coba ulangi lagi ya. Ini banyak seru-seru banget nih di Google Meet. Kita ada fitur-fitur lanjutan lain nih Bapak Ibu. Tadi kita udah bikin whiteboard, record, segala macam sudah. Kita tutup dulu ya. Sebenarnya hal yang paling penting dulu nih Pak Gusman, supaya kita bisa interaksi seperti yang kita lakukan sekarang nih Pak Gusman. Tentunya kita pengen, ya kenapa Pak? Sambil Bapak menjelaskan, saya izin untuk menutup akses Jamboard dulu ya, biar Bapak Ibu yang lagi di Jamboard biar fokus ke sini dulu nih. Iya, stop dulu Bapak Ibu, balik ke sini dulu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu udah tahu caranya. Yang sudah bisa cukup, mohon maaf, udah cukup. Ini banyak yang rame, sepertinya nggak berhenti ngeditnya. Bisa balik lagi ke sini. Aduh, ini rame banget tuh Pak Gusman ya. Thank you udah nyoba. Yang penting sudah tahu caranya gimana. Ya, bikin Jamboard. Nanti habis ini dipelajarin lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan move on ke kita tutup ya aksesnya Pak Gusman. Sudah saya tutup. Jamboard udah bisa. Jadi sesinya interaktif ya. Jadi Bapak Ibu udah keren nih. Udah bisa bikin Jamboard. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa di sini. Kalau sudah Bapak Ibu diklik 3 titik tadi, ini bikin Jamboardnya. Ini ada yang bertanya gimana akses berbagi. Pak Gusman tuh mau nutup aksesnya nih Pak Gusman. Nah, jadi caranya gimana? Tinggal diklik share, Bapak Ibu. Nah, nanti saya. Ini udah ditutup ya Pak Gusman ya? Apa-apa. Yang ini udah saya tutup. Ya.
Nah, kita bisa aksesnya. Pastikan anyone on the link-nya ini nanti kan tadi anyone on the link, kita hapus aja nih. Jadi restricted. Udah, habis itu dikunci. Bapak Ibu nggak bisa edit apa-apa lagi nanti. Nah, ya. Seperti itu. Jadi tombol share ini nih kuncinya. Udah bisa Pak Gusman kira-kira teman-teman yang lain? Nah, ini ada yang bertanya nih. Biar makin interaktif, bagaimana tampilin layar Jamboard di Google Meet? Nah, kita akan coba ya Pak Gusman ya. Bagaimana membagikan layar. Nah, ini penting sekali nih Pak Gusman. Supaya sesinya interaktif, kita harus belajar cara membagikan layar. Sangat penting. Penting sekali. Yang pertama, kita membagikan present now. Bagaimana cara kita presentasi layar. Nah, ini nih. Ada 3 cara Bapak Ibu mempresentasikan layar. Kelihatan nggak Pak layar saya? Kelihatan. Ya. Jelas. Nah, Bapak Ibu lihat tombol paling bawah ini ada tombol anak panah. Ini penting sekali. Banyak fasilitator nggak tahu cara berbagi layar. Lihat dulu ya, baru nanti habis itu dicoba. Lihat dulu. Diklik share Bapak Ibu. Ini ada 3 pilihan. Apa sih perbedaannya Pak Gusman kalau 3 pilihan ini Pak Gusman bisa jelasin nggak? Nah, di sini itu kita ada 3 pilihan. Yang paling pertama itu yang paling atas adalah berbagi seluruh layar. Jadi kita mau pindah dari aplikasi 1 ke aplikasi 2, kita mau buka folder, kita buka WhatsApp di komputer, itu semua orang bisa lihat apa yang kita lihat di situ. Nah, yang opsi kedua ini adalah jendela. Jadi kita kalau kita pilih jendela itu kita cuma bisa pilih 1 aplikasi aja. Misalnya saya tampilkan Google Chrome ini. Kalau misalnya Google Chrome saya kan misalnya ada 4 tab yang terbuka. Ketika saya pindah dari tab 1 ke tab lainnya, orang masih bisa lihat di Google Chrome saya. Tapi kalau misalnya saya buka folder di komputer saya, terus saya misalnya buka media player saya, orang nggak bisa lihat itu. Mereka cuma bisa lihat Google Chrome saya karena saya membagikan jendela Google Chrome. Tapi kalau misalnya yang tab ini yang paling privacy sih untuk kita. Jadi kita hanya membagikan 1 buah tab saja. 1 buah tab saja. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Pak Steven boleh demoin. Kita demoin biar ya. Satu-satu ya biar kelihatan ya bedanya ya. Kayaknya kalau gini berarti mungkin Pak Gusman yang harus share screen deh Pak Gusman. Supaya di layar saya kelihatan nih. Benar nggak? Ini kan layar saya. Okay. Coba sekarang Pak Gusman, aku minta share entire screen. Apa yang terjadi kalau share entire screen dulu nih Pak Gusman? Nah, ini kalau saya share entire screen kayak gini nih. Kayaknya saya perlu prosesnya kayak gini. Pak Steven boleh tunjukin saya sampai saya share screen dulu sebentar. Saya udah full screen ya. Ini sekarang Pak Gusman akan bagikan entire screen. Ya, Bapak Ibu lihat apa perbedaannya. Ada yang bisa tahu perbedaannya apa entire screen? Bisa tuliskan di chat. Nah, ini Bapak Ibu mohon perhatikan sebentar. Ini penting banget karena banyak yang gagal share screen itu, gagal berbagi layar karena ini Pak. Setelah mereka klik share entire screen, mereka langsung mau klik share itu nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa Pak? Bisa. Karena kita harus pilih dulu mau monitor yang mana yang kita bagikan. Ini saya bagikan ya. Nah, ini contohnya dari saya. Tampilannya jadi kayak gini. Nah, kalau your entire screen itu semuanya. Sorry Pak Gusman, nggak kelihatan apa-apa nih Pak Gusman. Karena mungkin dari tempat Pak Steven. Boleh, kita pindah ke Pak Steven ya. Layar Pak Steven ya. Oke. Nah, ini layar Pak Steven yang sebagai partisipan saya. Beliau bisa melihat nih. Sampai di bagian bawah, logo Windows-nya itu. Kelihatan nggak saya lagi buka apa Pak Steven? Kelihatan Pak semuanya. Kelihatan. Nah, kalau your entire screen itu seluruh layarnya Bapak Ibu. Seluruh layar. Jadi kalau misalnya saya minimize seperti ini, kelihatan juga nggak desktopnya? Kelihatan. Nah, ini bagi semuanya ya, isi-isinya kelihatan semua. Ini isi-isinya kelihatan semua. Saya pindah dari jendela 1 ke jendela lainnya, masih kelihatan? Masih kelihatan. Ya? Kita bisa lihat perpindahan layar ya, Bapak Ibu ya. Oke. Selain itu, Pak Gusman, apalagi kira-kira? Tapi, selain itu, saya akan coba share screen lagi di bagian saya.
Ini saya stop di setting. Layar saya sudah tampil ya. Saya share bukan entire screen lagi nih. Window sekarang, jendela. Ketika saya share jendela ini adalah aplikasi-aplikasi yang saya buat. Yang saya buka, bukan saya buat, hebat, pinter banget saya. Buat aplikasi. Nah, di sini ada yang pertama, jendela yang pertama itu adalah Google Meet sama Pak Steven. Jendela yang kedua itu yang ini. Mungkin kalau misalnya mungkin karena di StreamYard-nya Pak Gusman share-nya gitu ya. Share layarnya. Oh ya, oke. Iya. Coba saya ganti. Ya. Nggak kelihatan ya Pak ya? Coba saya stop dulu ya. StreamYard harus share semuanya Pak ya. Silahkan. Coba saya share semua ya. Saya share entire screen saya. Oke. Nah, saya cancel dulu. Saya ulang lagi ya. Bagi layar kedua adalah jendela. Jendela itu ketika saya klik, dia akan ada opsi untuk aplikasi apa saja yang bisa kita bagikan. Bisa dulu. Ini agak berat. Atau mau saya Pak Gusman? Nah, ini deh. Udah bisa. Ya, boleh. Udah Pak Gusman aja. Udah bagus. Mantap lama. Nah, di sini kita bisa lihat aplikasi-aplikasi yang terbuka seperti WhatsApp. Kita bisa pilih ya window-windownya. Kita pilih window yang mana yang mau saya tampilkan. Nah, ini contoh saya pilih window yang ini. Contoh, saya buka, saya share. Ketika saya share jendela yang ini, tampilan yang di tempat Pak Steven itu seperti ini. Pak Steven, boleh share screen. Oke, aku bisa. Nah, kelihatan nggak nih Pak Gusman? Nah, oke, udah aktif ya. Nah, di sini tempat Pak Steven bisa lihat, oh saya ada tab berapa. Tapi kalau saya buka Windows, kelihatan nggak? Enggak. Kalau Windows semuanya, ya nggak bisa kelihatan. Dia cuma window-nya aja, Pak, jendelanya saja, browsernya saja yang kita pilih tadi. Jadi itu perbedaannya. Kalau entire screen berarti semuanya. Kalau ini dia semua window-nya seperti itu, ya. Betul. Dan sekarang contoh saya lagi buka Spotify pasti nggak kelihatan nih di tempat speed. Pasti. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu Pak Gusman share-nya window. Kalau entire screen itu semua laptop. Nah, banyak pertanyaan Pak Gusman. Ini kan kelihatan ya layar saya. Apa namanya? Kita mau nampilin video aja Pak Gusman. Nah, buat Bapak Ibu yang mau nampilin video YouTube, ya ataupun video dari Google Drive, saya sangat menyarankan. Ini catat ya, para fasilitator dicatat. Ini kendala terbesar yang kita hadapin, banyak yang bingung. Penting sekali. Kalau kita mau share video, jangan pakai entire screen ataupun window, Pak Gusman. Karena nanti videonya suaranya nggak terdengar. Dicatat ya. Suaranya nggak kedengaran. Mau presentasi pakai betul video, Bapak Ibu pakai yang tab. Nah, ini tab. Ini video. Jangan window sama entire screen. Kita coba ya Pak Gusman ya. Saya coba share tab. Betul, saya lagi nggak ada videonya. Saya coba buka YouTube dulu ya Pak Gusman. Nah, biasakan videonya Bapak Ibu taruh di Google Drive boleh, atau di dalam apa namanya, di dalam ini nih. Bapak Ibu bisa tanyalah ininya. Nah, ini saya coba buka YouTube dulu nih Pak Gusman sebentar ya. Nanti Pak Gusman testing ya, kedengaran nggak suaranya? Kalau nggak kedengaran kasih tahu saya ya. Siap. Oke, saya coba share screen dulu nih. Kemdikbud Ristek. Kita pilih yang mana yang kita mau share. Kebuka belum Pak layarnya saya nih, YouTube-nya? Udah ya? Udah. Sekarang kita lihat nih, kedengaran nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggak, Pak? Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Iya. Jelas ya Pak? Jelas banget di tempat saya. Dan satu hal lagi, kita nggak usah bolak-balik YouTube. Kita tinggal matiin tuh
presentation audionya dari atas. Oke, nah Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang mau menampilkan video, Bapak Ibu pastikan sekali lagi Bapak Ibu bisa membagikan layarnya seperti ini. Terdengar jelas ya, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini saya matiin suaranya, tapi kalau saya gedein bisa menggunakan. Ya. Saya balik lagi ke sini. Ya. Pak Steven, di bagian atas ada tombol biru itu Pak Steven. Nah, ini untuk matiin audionya ya Pak. Jadi nggak usah capek-capek, gede kecil. Iya, benar-benar. Cerdas Pak Gusman, aduh keren banget. Nah, Pak Steven, ini ada yang nanya nih Pak Steven, Pak Andra. Pak Andra dia nanya, bukan Pak Andra, Pak Ahmad, sorry, mohon maaf. Kenapa pas ketika share PPT slideshow-nya tidak jalan? Waktunya Bapak berubah. Nah ini Pak, besok kita akan jelasin lebih detail. Biasanya sebenarnya kan bisa juga sih Pak pakai PowerPoint kadang-kadang ya. Bapak Ibu bisa share PowerPoint, tapi biasanya kita kalau di Google, biasanya kayak saya dari tadi itu sebenarnya pakai namanya Google Slides. Bapak Ibu bisa convert jadi Google Slides supaya nanti bisa menjelaskannya lebih nyaman, terutama kalau ada video, animasi, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bisa dicoba, ya, untuk Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Cuma memang untuk Google Slide kita akan jelaskan setelah ini, Pak Gusman. Dan memang yang saya suka kita kalau mau switch aja nih tinggal kalau Bapak Ibu lihat ya kita bisa share di step aja nih langsung nih. Nah kalau saya ini sekarang pakainya kalau Bapak Ibu lihat ini pakainya adalah slide-nya Google Slide. Jadi lebih nyantai. Nah besok kita akan jelasin bagaimana Bapak Ibu akan belajar Google Slide ya. Jadi besok nggak boleh lewat nih. Ya, seperti itu. Betul. Oke, jadi kira-kira sudah jelas Bapak Ibu, boleh saya stop lagi ya Pak Gusman, izin stop. Sekarang Bapak Ibu coba diklik tombol present now lagi. Kira-kira coba nih Bapak Ibu coba sendiri-sendiri. Coba kita kasih waktu Pak Gusman. Belajar bagaimana membagi layar, entire screen, window, tab. Kira-kira sampai sini sudah jelas belum? Atau ada yang masih bertanya atau yang masih belum bisa? Silahkan yang mau bertanya, silahkan. Yang coba praktek, coba silahkan. Coba dipraktekkan dulu Bapak Ibu. Yang sudah bisa, tulis bisa. Supaya sebagai coach tahu udah pada bisa atau belum. Jadi kita pengen mastiin, sudah pada bisa belum. Ya, membedakan 3 cara berbagi layar. Ini hal kecil tapi penting sekali. Kalau kita nggak tahu, waduh, udah Bapak Ibu nanti pas presentasi berantakan. Padahal nih Google Meet udah dikasih fasilitasnya, pastikan guru-gurunya juga udah tahu cara berbagi layar. Ya, betul, fasilitasnya lengkap. Tapi kalau dari saya banget. Betul. Silakan bisa dicoba dulu. Yang mau coba dulu tombol share-nya, dicoba-coba aja sambil saya melayani beberapa pertanyaan. Jadi Google Meet nggak bisa share video dari aplikasi selain Chrome seperti media player, Pak Gusman. Sebenarnya bisa share, tapi suaranya nggak optimum ya, Pak Gusman ya. Betul. Tapi suaranya tuh nggak gitu jelas. Ini udah kita kasih tahu loh. Ya, jadi emang idealnya makanya dari awal tadi kita bilang pakai Chrome. Kalau ada video, misalnya video offline, Bapak tuh masukin di Google Drive aja dulu. Ya di Google Drive dulu aja. Bisa. Ya, seperti itu. Bapak Ibu. Yang sudah jelas boleh bisa share di chat. Nah, ini ada yang bilang tidak bisa share video. Bapak Ibu ingat video harus pakainya a tab kalau bisa kedengeran. Ya. Oke, jadi pastikan nanti dicoba pakai tab. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang belum bisa? Pak Gusman, ada pertanyaan-pertanyaan lagi nggak nih? Yang Bapak Ibu kayaknya ini sudah oke. Sudah bisa. Oke, thank you. Yang belum bisa, tolong tulis nanti bisa dicoba setelah ini. Ya. Kalau kita share, kenapa kita nggak nampak di layar? Seperti tadi saya nampak kok Pak, masih ada wajah saya sama presentasinya. Coba pas presentasi ya kita bolak-balik aja Pak. Memang harus bolak-balik. Ini masalah pembiasaan aja. Dan saya Pak Suryo, hasil di Jamboard itu memang dia harus bolak-balik. Bapak harus Jamboardnya, habis itu bisa tekniknya. Ya, nanti bisa dicoba setelah. Untuk Bu Natalia Penny, punya saya attack tidak ada. Mungkin karena saat itu browsernya mencoba attack-nya hanya satu-satunya kali ya. Jadi attack-nya itu nggak muncul. Iya, bikin YouTube-nya dulu dibuka Pak. Dibuka dulu Bapak. Ya.
Yang penting bisa bedain 3 tombol ini. Namanya mama harus habisnya harus praktek sendiri ya setelah ini ya Bapak Ibu ya. Para fasilitator boleh nih kumpul nih untuk bisa praktek. Ya. Oke, tombol share screen sudah. Oke, apa nih? Oke, kenapa yang nggak muncul ini? Karena Bapak harus buka tab-tabnya dulu, Pak. Ada yang tidak munculnya mungkin karena Bapak belum buka tab-tabnya. Buka YouTube-nya dulu, Pak. Coba. Ya. Nah, nanti habis itu kita ajarin pakai HP ya. Ditunggu nih, Pak, Ibu Silvi ya. Kalau mau pakai HP gimana, nanti kita ajarin juga. Tapi sekarang kita pakai laptop dulu ya hari ini ya. Seperti itu. Oke, langsung move on dulu nih, Pak. Karena waktu ya, juga sudah mau habis. Kita tinggal 30 menit lagi, walaupun besok masih ada. Kita udah belajar share screen. Nah, ini tombol angkat tangan. Kalau Bapak Ibu lihat, angkat tangan ini bagus buat kita kalau bisa menetekan peserta. Bapak Ibu angkat tangan dulu ya. Siapa yang mau tanya, ini angkat tangan dulu. Itu Mas Steven, ada yang keren loh di sini. Pak. Tombol angkat tangan, kalau misalnya Bapak udah unmute, terus Bapak ngomong, angkat tangan itu turun secara otomatis. Oh gitu. Pak Gusman ya, ini tangan. Tes. Oh iya, dia langsung mau gitu ya. Jadi udah tahu. Oke. Nanti boleh coba angkat tangan. Share layar sudah bisa. Kamera jangan di-set karena ini matiin. Ya, kamera jangan di-set. Ya, jadi Bapak Ibu udah tahu caranya. Titik ini juga udah kenalan tadi. Nah, sekarang kita mau lihat lagi yang di sini Bapak Ibu. Sekarang yang orang ini nih. Nah, ini nih Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu lihat. Kita bisa lihat berapa orang tadi nanya. Kita gimana sekarang lihat siapa yang hadir? Orang ini. Untuk sekarang ada Pak Gusman, ada saya. Ya. Nanti Bapak Ibu masuk, tapi di sini lihat ada banyak orang apa aja. Ini bisa cari di sini Gusman. Nah, itu juga bisa. Ya. Dari sini ada yang keren lagi nih, Pas. Ada apa lagi nih Pak Gusman? Khusus Bapak kerja nih. Kalau Bapak Ibu udah bisa merekam tadi, ada hal yang paling keren lagi. Pak, saya mau ini, tapi saya event bimbingan 10 orang, tapi saya harus cek daftar hadir dan saya harus tahu nih orang-orangnya ini online berapa lama. Betul. Nah ini kita harus bagi ya Pak Gusman ya. Kita sendirian, kayak Pak Gusman nih. Nah ini nih kita harus cari di sini kan. Terus yang penting Pak Gusman, kita harus assign co-host nih Pak Gusman. Membantu kita ini supaya nggak kita sendiri host fasilitator. Nah kita bisa assign co-host di sini nih. Saya mau minta Pak Gusman, bentar lagi kayak banyak yang datang nih. Aku mau bagiin ini ya. Pak Gusman aku jadi host ya. Caranya diklik orang ini diklik. Add as co-host. Sip, mantap. Jika Bapak Ibu bisa jadi co-host, nanti Pak Gusman akan diberikan akses yang sama dengan Bapak Ibu. Saya add ya. Aksesnya apa? Aksesnya ini banyak banget nih. Pak Gusman bisa mute semua orang di seluruh dunia. Maksudnya, ya, di Google Meet. Kita berisik ya suka, aduh berisik banget nih. Nah, sama seperti platform yang lain, kamu bisa matiin semua suaranya. Nih, Pak Gusman coba ngomong, nggak bisa kan? Coba Bapak dulu. Sekarang Bapak lagi di ini. Lagi di ini soalnya, di StreamYard-nya kedengeran. Ini saya bisa mute semuanya. Ya. Saya di sini ada host control juga, bisa matiin akses sharing screen kalau mau mengganggu ya. Pak Gusman juga bisa. Saya bisa matiin chat. Aduh kadang-kadang tahu ya, tergantung ramean chatnya kita bisa matiin mikrofonnya, matiin videonya supaya menghemat kita. Itu bisa juga. Nah, jadi ini banyak akses kontrolnya. Nah ini saya lagi contohin ini banget Pak Gusman. Ganggu nih. Chatnya, tapi Pak Gusman nggak boleh jadi meeting host Pak Gusman. Iya. Jadi ini orang ini fungsinya penting sekali ya Bapak Ibu. Nanti kalau udah ada orang, Bapak Ibu nanti bisa dicoba. Ya, bisa jadi orangnya sebagai co-host. Kalau lupa nanti bisa ditonton ulang. Ya, sampai sini kira cukup jelas Bapak Ibu. Ya.
Nah, oke, menarik, ya. Jadi inilah co-host Bapak Ibu, ya, co-hostnya. Nah, sekarang di sini ada tombol chatnya. Ini tombol chat, Bapak Ibu bisa chatting. Ya, halo. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan dua tombol ini ya, host sama chat. Ya, sudah ketemu kira-kira ya. Nah, dua tombol ini ada di mana-mana. Bapak Ibu kalau versi gratis, guru pun ada. Jadi Bapak Ibu nanti jangan bingung ya, kok yang versi guru-guru juga ada. Jadi harusnya guru-guru juga bisa melihat semua anak-anak juga kalau mengganggu. Chatting juga bisa. Jadi ini semua fitur yang saya jelasin ini ada di semua edisi ya, maupun yang belum upgrade, yang upgrade belum ada juga ada. Tapi ada yang berbeda nanti di satu tombol nih Pak Gusman. Ya. Apa itu Pak Steven? Ini tombol yang paling signifikan. Wow. Nah, segitiga kotak lingkaran. Nah, nanti Bapak Ibu boleh bisa coba nih. Nah, ini banyak yang menanti-nanti nih fitur-fiturnya nih. Nah, ini ada orang, ada chat, Bapak Ibu. Nanti dia nanya, berapa orang co-host itu bisa 25 orang. Ya, 25 orang bisa co-host. Nah, ini yang beda, yang membedakan ini dengan yang lain. Ya, guru lain nanti cuma ada whiteboarding setahu saya Pak Gusman ya. Recording ini nggak ada, ya karena Bapak Ibu ini dapat spesial. Coba dicek segitiganya, ada breakout room-nya nggak Bapak Ibu? Poll, Q&A, polling. Nah, ini seru-seru semua nih fitur-fiturnya nih. Ya, ini yang Bapak Ibu perlu pakai karena hanya ada di edisinya fasilitator sekolah penggerak dan pendamping di SMK nih. Ya, karena akunnya sudah diberikan dari Kemdikbud untuk Bapak Ibu memfasilitasi. Nah, sebelum ke bagian yang paling seru nih, pasti banyak yang menanti-nanti breakout. Ya, nanti setelah itu. Pak Steven, tadi dari yang Pak Bayu dia bilang nih, buat lihat report partisipan nih. Absensi. Oh, hadir. Nanti habis itu ya Pak Gusman ya, kita akan jelasin itu rangkaian meeting. Sampai di sini dulu, sudah bisa ketemu belum tombol activities-nya? Ada yang sudah ketemu breakout room, polls, Q&A, recording, udah ketemu semua belum? Yang udah ketemu boleh kasih tahu di chat siapa yang udah ketemu. Kalau belum ketemu berarti salah Google Meet, ini bukan belajar ID nih. Ya. Bukan belajar ID nih. Siapa yang sudah ketemu tombolnya? Ada yang sudah ketemu belum? Nah, sudah ya. Kita akan ajarin pelan-pelan. Tadi kita sudah bahas whiteboarding, sama ya. Kita belajar di bawah ya Pak Gusman. Betul. Kita udah cariin recording, cara ngerekam. Ya. Udah juga. Nah, yang kemarin kita nanti ada Q&A. Nah, ini juga bisa. Q&A ini adalah pertanyaan. Bapak Ibu bisa tanya jawab di sini. Contoh, apa? Jadi peserta nanti bisa nanyain pertanyaan apa makna sekolah penggerak. Ya. Nah, kelebihannya setiap pertanyaan yang kita taruh di sini, Pak Gusman boleh coba tanya juga, Pak. Boleh. Saya akan tanya. Nanti Bapak Ibu bisa coba pertanyaan-pertanyaannya ini nih. Yang apa makna sekolah penggerak? Nah, pertanyaan ini nanti Bapak Ibu bisa berikan di akhir sesi. Ya, misalnya di akhir sesi saya minta tolong semua kirimkan pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaan ini nanti akan terekap, Bapak Ibu. Jadi kita akan bisa merekap pertanyaan-pertanyaannya. Pak, bagaimana cara membuat polling? Jadi tinggal klik ask question. Ya. Nah, jadi kita sebagai fasilitator bisa menampung pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kapan jawabnya? Bisa saat ini juga kita jawab secara live. Oke, Pak, bagaimana cara membuat polling? Nah, itu juga bagus. Kenapa penting peserta diarahkan di Q&A? Supaya saat pesertanya nanti kelempar atau Bapak Ibu kelempar, ini akan terekam. Dan ini akan tersimpan dan dikirim pertanyaannya ke Bapak Ibu. Wah, keren banget ya Pak Gusman. Jadi, ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali nih buat Bapak Ibu. Ya, jadi fitur Q&A ini saya kasih tahu Bapak Ibu, saya akan coba share screen ya, sebentar. Kelihatan nggak nih Pak Gusman layar saya? Nah, ini Q&A ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat, ini bisa mengajukan pertanyaan. Dan good news-nya, Bapak Ibu nih good news yang paling keren ya. Bapak Ibu setelah sesi ini akan dapat rekapannya. Wah, keren banget ya nih. Pertanyaannya siapa? Pertanyaannya apa? Terus juga siapa yang nanya? Nah, Bapak Ibu bisa tulis di sini nih.
Nah, akan dapat seperti ini. Nah, jadi ini untuk fasilitator, kalau Bapak Ibu yang mau mengumpulkan pertanyaan peserta, bisa pakai fitur Q&A. Ya, sekali lagi Q&A. Karena nanti setelah sesi, fitur sheet ini nanti akan bisa dikirimkan. Ya, Bapak Ibu. Setelah sesi, Bapak Ibu nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Ya, jadi ini otomatis Bapak Ibu nggak usah klik-klik apapun lagi, peserta tinggal taruh aja. Wah, siapa yang nih ngerasa keren banget ya nih Bapak Ibu? Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk poll Q&A ini Bapak Ibu bisa langsung pakai untuk mereka pertanyaan peserta. Q&A. Ketemu Q&A-nya Bapak Ibu, coba dicek Q&A-nya. Jadi buat Bapak Ibu nanti punya pertanyaan, misalnya Bapak Ibu bisa bilang, tolong taruh pertanyaannya di Q&A. Ya, good news-nya pertanyaannya itu direkap, dikirim ke Google ke Bapak Ibu semua loh. Ya, dan langsung masuk ke Google Drive-nya Bapak Ibu lagi. Ya ampun, keren banget kan nih. Ya, sudah ketemu fitur Q&A-nya? Coba dicari dulu Bapak Ibu fitur Q&A. Nah, arahkan ke peserta kalau mau punya pertanyaan dalam sesi coaching, arahkan ke Q&A-nya. Kenapa? Dengan Q&A setelah pertemuan Bapak Ibu akan dapat rekapan seperti ini. Ini pure Google yang bikin ya, bukan saya. Jadi dari Google-nya yang kasih ke Bapak Ibu. Keren banget kan nih? Waduh, ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai ini untuk bisa mengajukan pertanyaan ya ke orang-orang lain. Wah, Pak Steven, tadi saya terpental. Iya, nggak apa-apa Pak Gusman. Nah, ini lagi coba ketemu Q&A, ini seru banget Pak Gusman. Jadi teman-teman fasilitator bisa mereka pertanyaan mereka di sini. Dan tidak hanya Q&A, Bapak Ibu bisa lihat ya, ada polling. Nah, ada ketemu polling nggak? Jadi misalnya setelah sesi kita bisa nanya nih Pak Gusman. Saya pengen tanya setelah ini, pollingnya ini nanti, bagaimana menurut Bapak Ibu sesi hari ini? Ya, rekapannya polling pun juga ada, sama Pak Gusman. Ya, jadi Bapak bisa juga mereka pollingnya. Bapak Ibu siapa? Wah, ini bagus banget Bu Sylvia, katanya bisa langsung mereka kehadiran. Wah, keren banget. Iya juga, benar. Polling siapa yang hadir, bagaimana? Ya, itu juga nanti akan ada. Ya, Pak Gusman semuanya. Sudah ketemu pollingnya Bapak Ibu dan Q&A-nya kira-kira sudah bisa belum? Polling ini bedanya dia cuma nanya aja sih, lebih karena polling nggak ada nama, jadi peserta lebih secure ya jawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi nggak usah khawatir, pollingnya juga nanti direkap Bapak Ibu. Jadi setelah ini kayak rekaman Google Drive, Bapak Ibu pollingnya dikirim seperti ini Bapak Ibu. Nah, lihat nih kira-kira. Keren banget ya nih. Dapat rekapannya juga. Ya, Bapak Ibu bisa dapat rekapan polling dan Q&A-nya nih. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga jadiin polling ini. Gimana, sudah pada makan belum? Gitu misalnya, apa sudah baca materinya belum? Nah, ini terekap otomatis, ada namanya, ada emailnya, ada nama, sama ada pertanyaannya. Dan terekap semua otomatis. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Bu Dera. Bisa disiapkan sebelum pertemuan. Sayanya belum bisa, tapi tips dari saya, Bu, Ibu masuk aja Google Meet-nya sebelum sesi, jadi 15 menit sebelum sesi, masuk dulu sebelum peserta, Ibu bisa tulis dulu, ya, pollingnya, sama dengan Q&A. Dan untuk batasnya nggak ada sih, nggak ada batasan. Ya, nah, rekapan polling sama Q&A ini akan dikirim ke email. Nah, itulah alasan tadi kenapa kita minta Bapak Ibu buka. Dicari aja di meeting data, nih aku tunjukin ya, emailnya yang macam mana nih. Jadi akan dikirim ke email Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada seperti ini nih Pak Gusman. Ya Pak. Layarnya belum berubah. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu cari aja di email, ada namanya meeting data. Lagi-lagi kita nggak usah ngapa-ngapain. Semua dikerjain Google otomatis. Jadi memudahkan nggak sih? Diklik aja. Tuh, udah langsung Pak Gusman. Ya ampun. Keren banget. Enak banget. Aduh, keren banget ya nih Bapak Ibu. Jadi semua hasil polling Q&A-nya akan dikirimkan ke Bapak Ibu otomatis. Otomatis Pak Gusman. Waduh. Otomatis, wow. Otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi semua
Q&A dan pollingnya otomatis. Kita nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma udah dijalanin aja polling sama Q&A-nya. Ya, Nanti seperti udah selesai, Bapak Ibu tinggal cari di email Bapak Ibu meeting data di search. meeting data. Di search nih judulnya saya tunjukin ya, meeting data. Tuh lihat, ya ampun, udah dikirimin juga dari Google. Ya, keren-keren banget ya. Sudah ketemu Bapak Ibu, saya ulangi lagi buat Bapak Ibu. Q&A fiturnya ada di Google Meet di segitiga kotak lingkaran. Coba dicari dulu nih, poll sama Q&A. Coba dicari dulu Bapak Ibu. Ada nggak ketemu? Siapa yang sudah ketemu Bapak Ibu, nanti dicoba ya setelah ini ya, praktek poll dan Q&A. Itu udah ada dikirimin. Ya. Nah, setiap poll dan Q&A ini akan masuk di Gmail Bapak Ibu. Ya, semuanya akan masuk di Gmail Bapak Ibu. Keren banget nggak nih? Ya, jadi silahkan. Meringankan bukan fasilitator katanya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Nah, nanti dicoba ya dan dimanfaatkan. Ini hanya ada di edisi Teaching and Learning. Ya. Dan yang lebih keren lagi Pak Gusman, ini yang bakal lebih bikin fasilitator akan geger setelah ini. Kenapa geger Pak Gusman? Google ini tahu kebutuhan fasilitator. Ya. Dia nggak cuma kirimin pertanyaan sama pollingnya Pak Gusman. Jadi bersama dengan email ini, namanya kan meeting data ya Pak Gusman ya. Google ini akan kasih satu bonus yang bakal bikin semuanya heboh. Siap-siap ya. Saya sudah sabar lagi nih Pak. Question and answer, polling dikirim, tapi ada satu file yang tiba-tiba muncul di sini. Oh my God, ini nggak perlu kita minta, otomatis. Ini saya bergetar nih ngomongnya, karena ini yang bakal pecah banget. Kalau diklik apa yang terjadi? Ada fasilitas meeting data yang dikirim Google. Apa nih Pak Gusman? Oh my God, Pak Gusman ada apa? Ini udah direkap. Ada apa Pak Gusman? Absennya. Absen. Absennya sudah diotomatis dikirim Google Bapak Ibu. Bahkan Google nggak cuma ngabsenin, dia tahu berapa lama peserta ini hadir, berapa lama, jam berapa dia join, jam berapa dia keluar Pak Gusman. Oh my God, ketemu nggak nih Pak Gusman? Keren banget ya. Absen otomatis laporan kehadiran. Wow, keren banget nggak nih Bapak Ibu semuanya? Jadi nggak cuma recording, Q&A, polling, ya Bapak Ibu dilihat dulu di layar, akan dikirimkan yang namanya laporan kehadiran. Jadi buat peserta Bapak Ibu, dia datang jam 10 pagi, jam 10 lewat 11, Bapak Ibu nggak usah pakai form-form nyebarin absen. Ya, absennya kalau menit otomatis Bapak Ibu. Otomatis. Wow. Tapi dengan satu catatan pasti peserta meetingnya harus lebih dari 5, minimal 5 orang. 5 orang minimal. Ya. Minimal 5 orang. Nah, gimana cara dapat materi, dapat dapat out meetingnya ini? Saya ulangi, Bapak Ibu nggak usah ngapa-ngapain, nggak perlu dipencet-pencet apa. Ini akan dikirimin dalam email setelah Bapak Ibu selesaikan meeting, akan dikirimin rekap pertanyaan, Pak Gusman, polling, sama daftar hadir. Ini udah sepaket sama Google. Jadi kita nggak perlu pencet-pencet apapun, sudah otomatis dikerjain Google, Bapak Ibu. Otomatis. Ya. Jadi tugas Bapak Ibu nanti dicoba setelah ini minimal 5 orang ya, tadi kata Pak Gusman. Dicobanya harus 5 orang, akan kira-kira hemat berapa tahun nih Bapak Ibu dengan adanya aplikasi ini ya. Nah, hematnya bisa luar biasa sekali nih. Ya. Kalau misalnya di daerah kan kita suka sinyalnya ya macam saya yang pakai orbit ini, pental-pental gitu. Itu gimana tuh Pak? Nah ini nanti Bapak Ibu bisa lihat dia akan merekap setiap peserta yang masuk bolak-balik namanya siapa dan emailnya siapa, jam berapa dia join, dia urut kok Pak. Jadi berdasarkan nanti abjad, ini nggak abjad sih. Nanti Bapak Ibu bisa disortir aja ya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau ada yang masuk nanti dia bisa akan kecatat jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar gitu. Jadi akan ada ininya ya, bisa muncul lebih dari 1 kali kayaknya ya. Waduh, seperti itu nih Bapak Ibu.
Seperti itu ya Pak Gusman ya. Jadi ini Mantap. ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau ada yang keluar masuk udah dicatetin sama Google. Nah, Nah, ini jadi udah jawab nih pertanyaannya si Bu Meta nih dan teman-teman lainnya. yes. Nah, jadi dikirimnya kemana? Ke email belajar ID Bapak Ibu. Makanya tadi kita betapa pentingnya kita buka email karena semua ada di email. Nah, kita bisa lihat ya meeting data nih dikirimin ke sini semua. Ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau laporin siapa yang hadir di meeting saya, coaching saya, udah laporannya dari sini aja Bapak Ibu cari meeting data. Ya. Bisa dicari seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Pak Pul. Peserta ini apakah termasuk kita? Mengingat saya misalnya sekolah pendampingnya ada 4. Kalau ditambah saya itu terhitungnya begitu 5. Harus 5 ya minimal Pak Gusman termasuk kitanya ya kayaknya. Betul. Termasuk kita. Iya. Betul. Oke. Silahkan Bapak Ibu, nanti bisa dicoba. Ya. Oke. Dan terakhir Bapak Ibu, nah, kalau kita sudah coba Q&A, polling, recording, whiteboarding, nah ini yang ditunggu-tunggu. Breakout room. Nah, wah. Ini breakout room kalau cuma 2 orang sih Pak Gusman, jadi kayaknya gimana gitu. Tapi nggak apa-apa, kita ajarin dulu. Jadi Bapak Ibu, breakout room ini membagi menjadi ininya. Mungkin kayak ini harus ada yang masuk ya, Pak Gusman, Pak Hidayatur, atau Bu Rita, nanti bisa dicoba masuk. Atau mau kita ajak rekan-rekan yang di boleh Pak Gusman dimasukin aja, tapi ingat hanya 100 orang pertama atau 150 orang nih setahu saya, ini saya pakai akun Revo. Jadi mohon maaf kalau yang belum bisa join, Bapak Ibu undang Pak Hidayat sama Coach Rita juga nih seperti ini. Ini juga bisa Bapak Ibu breakout. Ya. Nah, mungkin karena waktu nggak akan sempat sampai habis, tapi yang penting nanti kita akan coba demokan bagaimana caranya. Ini akan saya masukkan dan saya akan matikan suara Bapak Ibu semua ya. Mute kita matikan semua ya, izin ya. Saya izin ya. Saya masukkan dan saya akan matikan suara Bapak Ibu semua ya. Ini kalau kita masuk kita harus semua yang pilih ya. Nah ini prosesnya. Nah ini kalau kita mau accept peserta harus klik dulu ya. Tolong di mute mikrofon Bapak Ibu karena kita nggak akan. Nah ini prosesnya sudah di mute teman-teman. Ini kalau kita mau accept peserta